Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali kita pada pembelajaran IPS ini untuk pertemuan yang keempat dengan materi benua Afrika dan benua Australia. Nah, ini yang kita bahas masih letak dan luasnya saja. Nah, bisa kita mulai sekarang ya. Tapi kalian juga harus menyiapkan buku catatan, nanti ada beberapa hal yang mungkin kalian anggap penting bisa dicatat, karena di akhir nanti Bu Susi akan memberi pertanyaan. Sudah siap? Nah, kita mulai. Letak dan luas benua, kalau yang ini benua mana anak-anak masih ingat? Ini benua Afrika. Nah, untuk benua Afrika ini merupakan benua terluas yang ketiga. Nah, tentunya minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, pertemuan yang ketiga, itu kalian sudah paham ya, itu ada yang kita bahas, benua yang terluas kedua, yaitu benua mana? Benua, ya betul, benua Amerika. Nah, sekarang ini yang kita bahas benua yang terluas ketiga, yaitu benua Afrika. Nah, kalau kita ke benua Afrika ini, kita teringat bagaimana dari kondisi geografisnya, terus kemudian letak astronomisnya, kegiatan penduduknya. Tapi nanti kita lihat untuk kegiatan penduduk, terus kemudian kegiatan ekonomi, itu kita membahasnya di pertemuan berikutnya. Ini yang kita bahas masih letak dan luas saja. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak bisa membaca. Nah, ini yang pertama mengeksplorasi letak dan luas benua Afrika dan Australia. Kemudian yang kedua mengidentifikasi batas. Nah, terus kemudian yang ketiga ini sama dengan benua-benua sebelumnya, benua Afrika, benua Australia, nanti juga ada beberapa region, nanti dibagi lagi menjadi beberapa region atau wilayah. Nah, terus kemudian yang keempat ini menginterpretasi peta dunia atau globe untuk mendapatkan informasi keuangan tentang posisi benua Afrika dan Australia. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini untuk peta benua Afrikanya. Nah, kita lihat letak benua Afrika secara astronomis. Ini terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 52 bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 lintang selatan. Nah, kalau ada di sini berarti ini dilewati garis khatulistiwa. Kalau dilewati garis khatulistiwa berarti wilayahnya sebagian beriklim tropis. Nah, tetapi ada juga wilayah benua Afrika ini di bagian paling utara dan bagian paling selatan ini memasuki zona, nah ini subtropis. Ya. Kenapa? Karena ini wilayahnya sangat luas. Nah, ini wilayahnya sangat luas dan dikelilingi oleh plato. Nah, ini yang menyebabkan memasuki zona subtropis. Nah, terus sekarang kita lihat batas benua Afrika. Nah, batas benua Afrika di sini yang sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Nah, ini terusan Suez, Selat Gibraltar, dan Teluk Aden. Nah, ini termasuk batas wilayah ini ya. Perbatasan ini termasuk juga letak geografisnya. Nah, ini yang sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Kemudian yang sebelah timur ini Samudra Hindia dengan benua Asia. Nah, ini untuk letak geografisnya. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, ini benua Afrika sama dengan benua lainnya itu dibagi menjadi beberapa region. Kita lihat, nah, ada Afrika Utara, kemudian Afrika Barat. Nah, ini sesuai warna ini ya.
sesuai warna ini pembagiannya. Nah, terus kemudian Afrika Tengah, ada Afrika Selatan dan Afrika Timur. Lah ini yang wilayah Afrika Utara ini yang paling dekat atau berbatasan dengan benua Asia. Nah, terus di benua Afrika yang perlu kamu perhatikan, ini Bu Susi memberikan beberapa catatan penting yang perlu kamu ingat. Kalau tadi Bu Susi sebutkan ini merupakan benua, kalau dilihat dari urutannya terluas yang ketiga. Nah, berapa sebenarnya luasnya? Nah, ini kita lihat benua Afrika luasnya sekitar 30.370.000 kilometer persegi. Nah, ini juga termasuk yang kedua, penduduknya juga banyak ya, karena benuanya juga luas. Nah, ini jumlah penduduknya ini 1 miliar lebih. Terus kemudian yang ketiga, jumlah negara di benua Afrika ini yang diakui PBB atau misalnya negara yang berdaulat, ini jumlahnya ada 54 negara. Nah, titik tertingginya ini juga memiliki dataran tinggi untuk benua Afrika. Titik tertingginya ini ada di puncak Uhuru di Gunung Kalimanjaro. Nah, ini ketinggiannya 5.895 meter. Nah, terus selanjutnya Afrika juga memiliki danau yang terbesar, yaitu Danau Victoria. Terus kemudian, nah ini sungai terpanjang di Afrika ini, Sungai Nil. Sungai Nil ini melewati negara Mesir, ya. Terus sekarang, nah ini perlu saya tambah sedikit untuk Sungai Nil ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dilewatinya. Karena apa? Di sini Sungai Nil, sepanjang aliran sungai ini banyak dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian. Terus kita lihat wilayah Afrika yang padat penduduknya. Ini Bu Susi mengambilnya menurut data sensus tahun 2015. Nah, ini urutannya seperti ini ya. Yang pertama ini Nigeria, ini 15,38%. Nah, ini penduduk yang paling banyak. Kemudian Ethiopia, Mesir, Republik Demokratik Kongo, terus kemudian di sini ada Tanzania, Afrika Selatan, Kenya, Sudan, dan yang negara-negara lainnya ini 45,75%. Nah, ini untuk kepadatan penduduknya. Nah, itu untuk yang benua Afrika. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk letak dan luas. Nah, ini benua mana, anak-anak? Nah, mungkin masih ingat atau tahu ini mengenal benua yang juga dekat dengan kita, ada di selatannya Indonesia. Benua mana? Iya, betul. Di sini ada benua Australia. Nah, kita lihat letak astronomisnya dulu. Letak astronomis benua Australia. Nah, letak astronomis benua Australia ada di 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur barat dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, ini untuk letak astronomisnya. Nah, jika kita lihat yang seperti ini, garis lintangnya, ini berarti Australia juga memiliki sebagian wilayahnya itu ada yang beriklim tropis. Nah, ini ya, yaitu yang berdekatan dengan Indonesia itu beriklim tropis, itu hanya sebagian saja. Nah, terus sekarang sebagian wilayah lainnya itu memasuki iklim subtropis dan iklim sedang. Itu untuk Australia. Nah, tentunya kalian kalau mempelajari atau mendengar kata benua Australia, ini ingatannya kembali ke suku Aborigin di sini dengan senjata tradisionalnya apa? Ya, betul, di sini senjata tradisionalnya bumerang ya. Tetapi di sini ada keunikan lainnya. Kenapa kalau di benua Australia itu ternyata penduduknya mayoritas rasnya yaitu ras Eropa atau penduduk berkulit putih, sedangkan untuk penduduk aslinya tidak berkulit
putih. Nah, kita lanjutkan untuk batas benua Australia. Nah, ini untuk batasnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Ini untuk yang sebelah utara. Kemudian yang sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Nah, terus kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Koral dan Laut Tasman ini. Nah, ini untuk letak geografisnya benua Australia. Nah, terus kita lanjutkan untuk luas wilayah benua Australia. Nah, ini luas wilayah benua Australia ini ya. Kita lihat tadi Bu Susi bilang kalau ini merupakan sebenarnya ada ini ya, belum saya sebutkan tadi, ini benua yang paling kecil ya. Australia ini benua yang paling kecil tetapi merupakan negara yang paling luas, dan inilah keunikannya di Australia. Kenapa? Karena ini dalam satu benua ada satu negara. Nah, itu untuk benua Australia. Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada di bawahnya ini ya. Nah, ini ternyata di benua Australia ini juga ada wilayah gurun atau memiliki gurun. Nah, ini luas wilayahnya 2/3 wilayahnya berupa gurun. Terus kita lihat sama dengan benua-benua lainnya. Untuk benua Australia ini juga dibagi menjadi beberapa region. Ya, di sini ada Amerika Utara, Selatan. Nah, ini. Nah, terus kemudian ini ada, nah ini daerah khusus ibu kota. Ini di sini untuk di Australianya. Nah, ini untuk region benua Australia. Nah, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Nah, nanti kalau ada penjelasan Bu Susi yang kurang jelas bisa menulis atau bertanya di grup yang sudah kita sepakati ya, di grup Telegram. Nah, di situ kita nanti bisa tanya jawab. Nah, untuk di akhir pembelajaran ini, anak-anak ada tugasnya ini, 3 ini. Ya, tugas ini nanti bisa anak-anak kerjakan, bisa di kertas, bisa juga nanti dikerjakan di Google Form yang sudah disediakan ya. Nanti ini kamu jawab, bukti dari kamu mengerjakan tugas nanti bisa di-upload, itu juga sekaligus untuk absen kalian. Nah, nanti yang tidak bisa mengerjakan di kertas. Kemudian untuk pertemuan berikutnya bisa dikumpulkan. Nah, itu. Sekian anak-anak, ada yang bertanya? Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah mempelajari letak dan luas benua Afrika dan Australia. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita ke materi bentang alamnya, bentang alam per benua nanti kita bahas ya. Sudah, sekian. Ada yang tanya? Udah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.